Kisah cinta seorang bos dengan sekretarisnya Part 2. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus video berikut ini. Keesokan harinya, sekretaris Kim pun telah berada di kantor. Bos Jun masuk ke ruangannya dan dia mendapati ruangan yang telah berubah. Ruangan itu tampak segar dengan sekat bunga yang telah berada di atas meja kerjanya. Kertas-kertas yang berserakan di atas meja kini tertata rapi. Aroma ruangan itu harum dan segar. Jun yang telah terbiasa dengan keadaan itu sejak 8 tahun yang lalu langsung mengetahui jika sekretaris Kim telah berada di kantor. CEO Jun tersenyum dan merasa bahagia. Rasa kehilangan di hatinya mulai hilang. Sekretaris Kim yang telah dapat mengisi seluruh relung hatinya kini telah kembali. Dia kembali, bisik Jun sambil tersenyum bahagia. Beberapa saat kemudian, sekretaris Kim memasuki ruangan sang bos sambil membawa beberapa berkas. "Terima kasih Anda telah kembali," sambut bos Jun. "Nanti sore setelah jam kantor, saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan ketua," sahutnya. Ketua adalah orang nomor 1 di perusahaan itu. Wakil ketua adalah CEO Jun. Dan ketua yang dimaksud adalah orang tua kandung dari CEO Jun. "Siapa?" jawab sekretaris Kim. Dia pun menyerahkan semua berkas yang harus ditandatangani oleh bosnya. Setelah itu, sekretaris Kim pun kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan tugas-tugasnya. Sore harinya, wakil ketua Jun dan sekretaris Kim berangkat menuju sebuah rumah yang sangat besar dan megah sekali. Seorang wanita setengah baya langsung menyambut kedatangan mereka. Dia adalah istri ketua yang juga ibu kandung dari CEO Jun. Wanita setengah baya itu langsung menyambut kedatangan putranya. Melirik wanita yang berada di samping putranya. "Salam," ucap sekretaris Kim. "Anda pasti sekretaris Kim," jawab wanita itu. Sekretaris Kim mengangguk dengan sopan. Wanita setengah baya itu langsung memeluk dan mengucapkan selamat datang. "Anda ternyata cantik sekali," bisiknya. Wanita setengah baya itu pun membawa CEO Jun dan sekretaris Kim ke sebuah ruangan. Di sana mereka telah ditunggu oleh seorang pria setengah baya. Beliau adalah ketua perusahaan yang juga pemilik perusahaan dan ayah kandung dari CEO Jun. Dengan bangga, ketua langsung memeluk wakil ketua, yaitu putranya sendiri. Setelah itu mereka pun berbincang-bincang. Sementara di sebuah ruangan, sekretaris Kim dan ibu dari bosnya CEO Jun. Ibu bosnya pun bertanya tentang keadaan putranya. Beliau juga menanyakan masalah pribadi putranya. "Anda sebagai sekretarisnya yang selalu bersama-sama dengan putra saya pasti mengetahui tentangnya. Apakah putra saya sudah mempunyai seorang gadis sebagai pacarnya?" tanya ibu CEO Jun. "Yang saya tahu, Bos Jun belum mempunyai seorang pacar. Dia bahkan tidak memberikan seorang gadis pun untuk menyentuhnya," jawab sekretaris Kim. "Bagaimana dengan seorang pria?" tanya ibu Jun. Beliau cemas putranya mempunyai kelainan. Dia berpikir jika putranya tidak menyukai wanita, berarti dia menyukai pria. "Maksud ibu, Bos Jun menyukai pria?" "Oh tidak, Bu. Beliau bukan pria seperti itu. Yang saya tahu beliau normal," jawab sekretaris Kim. Sekretaris Kim yakin dengan itu karena dulu dia pernah menemani bosnya saat berkencan dengan seorang wanita. Tapi hubungan mereka putus di tengah jalan. Itulah menyebabkan sekretaris Kim yakin jika bosnya bukanlah seorang gay. "Oh begitu ya, berarti putra aku bukan gay," jawab ibu Jun. "Bukan, Bu, hanya saja dia tidak mau dekat dan disentuh wanita," jawab sekretaris Kim. "Tapi dia mau dekat dengan Anda. Mengapa bukan Anda saja yang menjadi pacarnya?" tanya ibu Jun, berusaha menjodohkan sang sekretaris dengan putranya. Sekretaris Kim terkejut mendengar ucapan ibu bosnya itu. Dan tiba-tiba ibu bosnya itu tertawa dan mengatakan itu hanya bercanda.
bercanda. Sekretaris Kim pun ikut tertawa karena dia juga merasa itu hanyalah sebuah lelucon. Sementara itu, si Yeojun mendengar candaan antara ibu dan sekretarisnya. Ada sebersit rasa yang mulai tumbuh di hatinya. Dia merasakan ucapan ibunya membuat hatinya senang. Hari ini adalah hari cuti sekretaris Kim. Dia duduk di sebuah taman untuk menikmati hari bebasnya. Beberapa lama kemudian, dia mulai merasa bosan. Tanpa melakukan sesuatu, dia mulai berpikir jika kebosanan itu akan timbul bila dia berhenti nanti. Hal ini pasti akan terjadi bila hari pengunduran diriku tiba, pikirnya. Dalam kebosanannya, sekretaris Kim berusaha menghubungi teman-temannya, tapi semua sibuk bekerja. Akhirnya dia menelpon ke kantor dan berbicara dengan Ranji, sekretaris yang akan menggantikannya. Bos Jun yang juga merasa merindukan sekretaris Kim mendengar Ranji sedang berbicara di telepon dengan Kim. Bos Yang Jun segera menanyakan keberadaan sekretaris Kim pada Ranji. Dari pembicaraan Ranji dan Kim, Bos Yang Jun tahu jika sekretaris Kim sedang berada di sebuah taman. Maka dia pun segera menyusul sekretaris Kim dan membatalkan semua agenda kerjanya untuk hari itu. Sekretaris Kim terkejut saat dia melihat Bos Jun telah berada di depan rumahnya. "Pak Jun, mengapa Anda berada di sini? Bukankah Anda seharusnya di kantor?" tanyanya. "Saya cuti hari ini." "Sekretaris Kim, Anda ingin jalan-jalan bukan?" "Saya sudah buat agendanya, yaitu makan di restoran mahal, naik kapal pesiar, dan shopping," kata Bos Yong Jun sambil membaca kertas yang di tangannya. "Ayo kita lakukan," ucapnya. "Tidak, hari ini adalah hari cuti saya. Saya tidak akan ikut dengan kemauan Anda, karena ini bukan jam kantor," jawab sekretaris Kim. Bos Yong Jun terkejut mendengar penolakan sekretaris Kim. "Kalau begitu, saya yang akan ikut dengan kemauan Anda," jawab Bos Jun. "Tidak, Anda tidak akan bisa mengikuti saya, karena dunia kita berbeda. Saya ingin makan di kedai sederhana dan naik bus keliling kota," jawab sekretaris Kim. "Kalau begitu ayo," jawab Bos Jun. Sekretaris Kim terkejut seakan tak percaya bosnya mau melakukan kebiasaan orang biasa seperti dirinya. Sekretaris Kim dan Bos Jun naik ke sebuah bus kota. Tidak ada bangku kosong. Mereka pun berdiri berdesakan. Bos Yong Jun berusaha melindungi sekretaris Kim dari himpitan tubuh penumpang lain. Mereka berdiri begitu dekat. Tubuh mereka bergesekan saat bus terguncang atau ngerem mendadak. Rasa gesekan itu mendebarkan jantung Bos Jun dan sekretaris Kim. Apalagi saat Bos Jun kehilangan keseimbangan saat bus berhenti mendadak, hingga tubuhnya terjatuh di atas pangkuan dan pelukan sekretaris Kim. Mata mereka saling beradu, memancarkan penuh makna.